Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ferry Amsari di tayangan Late Show bersama Auriga Nusantara. Kita membahas banyak hal soal politik hijau. Kali ini, malam ini kita akan membahas soal bagaimana relasi politik kebijakan dan pengerusakan lingkungan hidup. Omong-omong, beberapa hari yang lalu Presiden kita bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, ya. Dia membahas banyak hal. Kita kali ini tidak bahas apakah jenis minumannya halal atau tidak halal, bukan urusan kita, juga tidak paham. Banyak juga jenis apel yang halal gitu ya. Juga kita tidak bahas soal apakah pukulan istri ke bibir Presiden Macron adalah pukulan kasih sayang atau yang lain, tidak bahas itu. Kita membahas rencana penanaman modal Prancis melalui perusahaan Prancis ya yang berkaitan dengan nikel di Indonesia. Ini luar biasa karena dampak terhadap lingkungan hidupnya juga luar biasa. Itu akan berdampak kemana-mana karena nikel punya limbah yang sangat berbahaya, penyebab kanker dan lain-lain gitu ya. Dan kenapa kemudian kita hanya memperdebatkan soal remeh-temeh ya, soal minuman dan lain-lain, tapi dampak kemanusiaan dan lain-lainnya jauh lebih besar ya. Data penelitian Auriga menarik sebenarnya soal rencana berbagai bisnis nikel terutama di Raja Ampat ya. Kawasan yang luar biasa indah begitu ya. 97% kawasan Raja Ampat adalah kawasan konservasi, kawasan yang wajib dilindungi. Tidak sekedar kekayaan nikel yang ada di dalamnya. Di Raja Ampat ada tidak-tidaknya 550 jenis terumbu karang. Indah betul itu. Orang luar berduyun-duyun mau melihat jenis-jenis terumbu karang kita. Ada 1.400 jenis spesies ikan gitu ya. Luar biasa indahnya. Kok yang dilihat adalah bisnis nikelnya? Bukankah ada bisnis lingkungan hidup, keindahan-keindahan yang harus dijaga? Oleh karena itu, kita akan bahas bagaimana konservasi lingkungan tidak sekedar nikel-nikelan, tapi juga binatang langka, binatang yang harus dilindungi, yang menjadi hak-hak tenurial masyarakat adat, juga hak-hak kita sebagai warga negara. Kita tidak ingin anak cucu kita melihat tambang nikel, listrik di mana-mana, tetapi kita ingin mereka melihat terumbu karang indah kita, dan berbagai jenis ikan kita. Nah, saksikan nanti bersama berbagai komika dan juga peneliti Auriga, kita bicara sangat luar biasa soal pelestarian badak, banyak hal yang aneh dan menarik, lucu-lucu, dan tonton ini pasti akan menimbulkan inspirasi bagi politik lingkungan hidup di kepala teman-teman semua. Saksikan Auriga Nusantara dan Ferry Amsari di tayangan Late Show. Baik, ketemu lagi di acara Late Show bersama saya Ferry Amsari dan Auriga Nusantara. Kali ini kita spesial. Tamunya banyak ya. Pertama tidak asing lagi dari sudut biru, Cing Abdel Akhrian. Selamat malam Bung Ferry. Pakar pengkritik pemerintah. Sebelahnya adalah orang pemerintah, orang dalam betul. Ya, dalamnya seberapa dalam kita tidak ketahui. Bung Rin adalah Bung Danantara. Apa gimana? Rindra Danantara. Rindra Danantara ya. Jangan kagok gitu dong, kan udah biasa. Jadi grogi ya. Ini udah biasa. Iya. Ini Danantara ya, Yayasan Danantara itu? Iya. Namanya dari saya. Oh, ambilnya dari Rindra Danantara. Iya, oke. Sumber inspirasi ya. Yang ketiga adalah Bung Gilang Baskara pakai BH. Ya, Bung Ferry, terima kasih. Terima kasih. Komika. Ya. Merupakan komika cerdas. Oh, enggak. Cuman kita mau rusak kecerdasannya dengan tema-tema yang tidak cerdas. Dan terakhir teman kita Bung Rizky Ishardianto. Ya, betul dah. Ya, kalau ada yang tanya siapa Rizky? Ishardianto. Oh, berarti Ricky adalah Hardianto. Adalah Hardianto. Ya, beliau adalah peneliti Auriga Nusantara khusus terkait konservasi hewan.
Oke. Nah, kita mau bahas sama Bung Rizky juga soal isu-isu lingkungan hidup, terutama hewan. Sebagaimana diketahui di dunia ini mengalami penurunan cukup tajam ya. Jumlah populasi hewan langka terutama ada 73% seluruh dunia termasuk di Indonesia. Itu apa ceritanya Bung Rizky? Iya dah. Sebenarnya kalau penurunan populasi satwa liar itu di Indonesia itu banyak banget yang kondisi udah kritis sih. Mungkin contohnya yang paling gampang banyak di masyarakat tuh dia kayak ada orangutan, terus harimau, gajah, terus juga sama badak gitu. Ada badak Sumatera, dan juga ada badak Jawa. Kenapa dia bisa turun terus? Contohnya aja misalkan kita ambil 2 ya. Untuk orangutan sama gajah, itu habitatnya tuh 80% lebih itu dia berada di luar kawasan konservasi. Nah itu juga uniknya di Indonesia ya. Satwanya itu dilindungin, tapi si habitatnya tuh enggak tuh. Jadi ya boleh ada konsesi masuk, boleh ada sawit masuk, boleh ada kebun kayu masuk. Itu juga yang bikin dia makin cepat menuju kepunahan gitu. Enggak cuma habitatnya aja yang dijarah gitu ya, yang diambil. Dia juga ada perburuan. Jadi itu kayak gajah diambil gadingnya, terus harimau tuh diambil kulitnya. Atau bahkan ada hewan namanya terenggiling tuh. Sekarang tuh lagi sering-seringnya adanya perburuan tuh. Kenapa tuh? Terenggiling tuh dia di Cina tuh dipercaya ya. Dia tuh untuk jadi obat-obatan. Terus juga ada yang bilang bisa jadi narkotika. Ada terakhir penangkapan tuh di Aceh, di Sumatera bagian utara. Itu dia hampir 1 ton. Sisik terenggiling ya. Sisiknya doang nih. Sisiknya doang, bukan nama badannya. Jadi itu kalau dikonversi ke jumlah individu itu nyampe 5.000 terenggiling tuh. 5.000. 5.000 terenggiling. Dan dihitung kerugian negara karena hewan ini juga aset dari negara. Ya. Itu dia sampai 250 miliar. Jadi besar sekali. Dan hukumannya kayak udah keluar tuh. Dia cuma dihukum 2 tahun gitu. Wah, enak betul ya. Iya makanya. Daripada dihukum 2 tahun mending dia dihukum untuk nyari 5.000 terenggiling itu aja deh. Kayaknya 2 tahun juga gak bakal Jauh cukup. lebih bermanfaat ya. Dan juga tuh selain perburuan, terus juga habitatnya juga diambil gitu. Belum lagi tuh di pemerintahnya juga dana-dana untuk kegiatan konservasi itu minim. Bisa kayak tahun 2005 dia ada efisiensi, dan efisiensi itu berpengaruh ke kegiatan konservasinya. Karena kebanyakan dana-dana itu larinya hanya untuk mayoritasnya habisnya tuh untuk gaji dan juga ya pengadaan barang atau jaga si bangunannya lah biar nggak rusak gitu. Tapi untuk kegiatan aksi konservasinya itu jadi minim sekali. Sorry. Jadi programnya konservasi binatang, tapi uangnya untuk orang gitu. Iya, habisnya lebih banyak untuk itu, untuk gaji segala macem. Sangat cerdas ya. Ya itulah, jadi kayak konservasi orang ya, bukan konservasi binatangnya gitu. Nah, itu berapa poin yang menarik sebenarnya. Ya. Bung Rin jangan marah ke saya ini sebagai orang pemerintah ya. Ini gimana tanggapannya? Ternyata banyak sekali upaya pemerintah untuk konservasi hewan itu tidak tepat sasaran. Bahkan ada pembiaran ya, terenggiling tadi misalnya ya. Iya. Bisa sampai 5.000 yang kemudian dikirim. Lalu untuk kepentingan-kepentingan yang tidak berkaitan dengan tujuan kita melakukan perlindungan hewan. Ini tudingannya ya, pemerintah tidak efektif. Ada uang tapi bukan untuk konservasinya, untuk orangnya yang lebih banyak. Gimana pendapat Bung Ring ya? Ya, mungkin sebelum menuju ke binatangnya saya pengen ke alamnya dulu ya. Oke. Sebenarnya udah ada upaya nyata untuk konservasi ya. Khususnya kan terakhir yang paling marak itu Raja Ampat. Ya. Raja Ampat ya, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, kembali lagi ini adalah ini adalah sebuah sumbangsih dari seorang filsuf Prancis itu waktu itu, yaitu Jacques Ouy. Ya, di zaman filsuf Kenal Prancis. Jacques Ouy? Jacques Ouy. Jacques Ouy. Jadi filsuf Prancis itu. Filsuf tanpa ijazah. Ya, nah itu waktu itu kan tidak perlu ijazah. Tidak perlu ijazah. Filsuf tidak butuh Iya, kan ijazah. pemikir bukan pelajar. Jadi di zaman Jacques Ouy itu tahun 2022 kan sudah disahkan waktu itu kan, di uang 100.000 belakangnya adalah Raja Ampat. Itu adalah bentuk konservasi. Jadi kita ingat bentuk Raja Ampat sebelum dieksploitasi. Konservasinya dalam bentuk Kelihatan kan, Cing? 100.000 di 100.000. Ingat bahwa kita ingat bentuknya dulu gini, indah. gitu. Jadi nanti kalau udah berubah, Iya, kita iya. masih ingat bentuknya. Oh berarti uang 500-an dulu orang hutan itu juga gitu maksudnya? Untuk program itu kan. Jadi kan nanti kan masih hilang, kita kayak, iya udah lama, udah biasa itu, Cing. Iya, jadi nanti batunya yang nias itu kalau udah hilang kita bisa, ini bentuknya. Di uang Jadi 1.000. kalau kita Iya, 1.000. menghitung populasi orang hutan, kita hitung berapa banyak jumlah
uang kita yang ada Iya, gambar Iya, orang jadi hutan. ingat. Jadi nanti kalau anak cucu kita kan mungkin udah Oh, Raja selama Ampat ini betul. berarti Auriga salah ngitung nih. Kayaknya sih. begitu. Iya, iya. Ya harusnya itu uangnya. Itu uangnya. uangnya. Iya, Tapi kan iya. uang 500 yang orang hutan juga udah langka. Nggak, nanti Rizky, bisa jangan dicari emosi. masih bisa dicari. tuh. Masih bisa dicari ya Masih walaupun bisa dicari. uangnya Masih udah bentuknya langka. udah kelihatan. Kan bentuk orang hutannya tetap sama. Oh iya juga. Jadi Soalnya nanti tahu. di koin Rp50 dulu kan ada tuh Komodo. Komodo. Itu bagian Berarti paling- bagian konservasi juga itu ya? Iya, konservasi Baru kan tahu, waktu baru itu tahu. tidak memperkirakan kalau nilai rupiahnya makin kocak. Jadi maksudnya Iya, udah nggak ada juga udah tuh. nggak ada juga makanya. Yang Iya, yang kurang diperhatikan itu bentuk konservasi dari nilai mata uang kita gitu waktu itu. makanya. Iya. Oh, jadi tapi itu isu-isu bahwa Raja Ampat itu akan dijadikan tambang nikel itu justru untuk mempercepat keberhasilan konservasi Raja Ampat di mata uang 100 Saya ribuan. tidak bilang begitu. Bung Cing. Maaf ya. Ya lo mah giliran gua tinggal itu lo nggak Lah, bilang. bener kan saya tidak bilang begitu. Saya cuma bilang itu ada upaya konservasi. Iya tapi kan arahnya ke situ. Kenapa giliran gua setuju lo enggak? Iya, gini deh, boleh deh. Nah, kalau menurut saya Rakyat gini. sudah terpengaruh. Iya udah pengaruh dia. Iya, Gua nggak bilang gitu enak. Nah, menurut saya itu juga bukan sebenarnya kan ini kan ya, apa namanya kayak dibilangnya itu kan eksploitasi alam atau segala macam itu ya kan maksudnya. Sebenarnya sih menurut saya sih nggak begitu ya. Itu Iya. sebenarnya ini ya, apa namanya mungkin redistribusi vegetasi lah itu hitungannya. Waduh, Jadi rumit bukan bahasanya jadi tuh. bukan pembalakan saja kan itu. Oh, iya, Ya iya. kan maksudnya kan katanya sudah menanam 10.000 pohon katanya kan. Iya. Nah, yang ditebang mungkin 100.000. Nah, jadi dia itu 10.000 ditanam, menanam pohon, 10% menanam pohon, 90% laginya menanam persepsi. Udah gitu. Jadi maksudnya, jadi tetap persepsi bahwa ada menanam, kan tetap menanam. Nah ini orang-orang seperti Rizky ini nggak paham-paham. Nggak apa-apa, kan ini namanya itu. Iya, iya, ini perlu namanya dicerdaskan diskusi ya. itu seperti ini. Iya, Diskusi iya. seperti ini. Iya iya. Iya, namanya juga diskusi. Iya. Jadi bagaimana pendapat Cing Abdel dan Bang Gilbas ya soal cara berpikir Menteri Kegelapan dalam upaya melakukan konservasi? Selama ini orang-orang seperti Bung Rizky ini sering salah paham. Hmm. Dia melihat hewan itu apa yang ada di bumi ini tidak di dalam bentuk rupiah. Hmm. Apapun ujungnya adalah uang kan, Cing? Iya Termasuk dalam urusan konservasi. iya iya iya. Silakan Bung Gilbas dulu. Iya ya, terima kasih. Iya iya iya. Nah, ini menarik sih dari Kementerian Kegelapan, saya juga jadi baru tercerahkan nih. Dari kegelapan saya malah dapat tercerahkan nih. Tercerah uang. Iya, itu karena memang kan tugas saya. karena kan ke Raja Ampat itu kan cukup mahal ya. Orang yang bisa ke Raja Ampat tuh katanya mahal kan, wisata ke situ mahal. Tapi dengan hanya 100.000 kita bisa melihat, Menikmati. bisa menikmati Raja Ampat Warnanya itu. pink aja. Iya benar sih. Iya. Walaupun asli hijau ya. Aslinya Raja pokoknya Ampat kan hijau, hijau, tapi kok biru, jadi apa agak segala macam. orange pink Iya, gitu ya. Sewarna. Berarti itu 100.000. juga kalau pakai konsep filsuf Jacques, Jacques. kita menghapuskan kelas kan. Dulu kan untuk menikmati Raja Ampat harus orang kaya. Orang kaya betul, nyawa Sekarang kita kapal. tinggal melihat uang saja kita 100.000. sudah bisa menikmati. Wow. Bisa menikmati Raja Ampat. Walaupun kecil jauh tapi Iya, walaupun sama kecil. kok bentuknya mirip. Tinggal dari dekat aja lihatnya biar gede kan bisa. Angin-anginnya, kebeningan lautnya, itu kan kita nggak bisa nikmati kalau hanya dengan melihat 100.000. Kan bukan menikmati itu kan sebenarnya persepsi sih. Iya, iya. Nah, Cing lebih takut menikmati atau masuk angin? Lebih ke takut masuk angin sih. Ya udah nikmati duitnya. Iya. Iya iya. iya nggak takut hitam ya kan kena matahari. Tapi saya sebenarnya ada di posisi Rizky lah. Iya. Ya, karena kita harus bijak lah bahwa hidup ini kan, dunia ini diciptakan kan bukan hanya untuk manusia. Betul. Dunia ini diciptakan ya untuk semua yang hidup di atas, di bawah, Di atas laut, apa di bawah nih? di atas bumi, di bawah buminya ada kehidupan juga, Iya. di dalam laut, di bawah lautnya juga ada Iya. kehidupan juga. Nah, kita perlu bijak harusnya. Jangan sampai keberadaan kita itu membuat keberadaan yang lain itu menjadi punah. Betul. Betul. Bahkan kita aja nih, karena saya hubungan internasional ya bersama Bung Gilbas, itu ada yang namanya teori koeksistensi. Wes asik. Anda boleh nggak setuju sama ideologi komunis, Ya. tapi ya udah nggak apa-apa, komunis ada, kita ada, tapi kita hidup berdampingan. Gimana caranya perbedaan itu tidak membuat satu sama lain saling punah. Itu sebabnya presiden kita menyanyikan lagu Internazionale Nah, yang artinya Inter Milan. Kalah di final artinya. Kalau jadi
upaya melindungi alam, lingkungan, termasuk hewan juga sangat penting. Rizky kebetulan, Cing, punya pengalaman banyak soal melindungi hewan. Oke. Wow. Lakukan konservasi ya. Macam-macam ceritanya, bahkan soal bagaimana menambah jumlah badak yang kian punah ya. Ki sudah pernah kan? Badak emang mau punah? Iya, badak Sumatera tuh kayak udah nggak lebih dari 60 deh udah di alam. 60. Individu. Oh, Badak wah, Sumatera. individu sebutannya. 60. Dia punya hak pilih gak? Sisa 60. 60 yang di Sumatera. Kalau yang Sumatera tuh di mananya dia banyaknya? di Lampung sama di Aceh cuma ada di dua itu aja. Di ujung-ujung ya, jauh ya. Ujung. Malah kalau di badak Sumatera yang ada di Kalimantan tuh yang di Kalimantan Timur, dia tinggal 2. Satu yang ada di Santuari, satu lagi yang di alam. Lah, Kok ada badak Sumatera di Kalimantan? Iya, jadi Karena ya transmigrasi. jenisnya. Oh, zaman transmigrasi. Iya. Pak Harto, zaman Pak Harto ya. Dari dulu udah. Oh, zaman Pak Harto. Suruh ngapain? Suruh bertani di sana. Iya. Kalau transmigrasi orang Iya. Jawanya, Iya. kalau badak Sumateranya. Sumateranya. Sumatera. Oh, Tapi kalau Kalimantan. ikutin pikiran dari Pak Menteri ke-8, Iya. masalah badak ini kan juga sudah dikonservasi di larutan. Oh, Iya, benar. Yang asli ya. Ya, yang ada badaknya. Yang asli berarti. Juga tidak dihitung oleh Rizky. Iya. Teman-teman. Iya, Kita iya. ingat bentuk badaknya. Gitu. Yang di Kaleng belum dihitung, yang di Kaleng. Yang di Kaleng belum dihitung. Bisa ribuan Yang kalau di botol. dikali. Iya. Aman kan berarti konservasi kita? Ya sementara yang bisa Kalau pakai dilakukan kaleng itu ya. dulu. Iya. Iya. Tapi kalau 2 itu apa jenis kelaminnya? kalau yang di Kalimantan Timur. betina dua-duanya yang di Kalimantan Lah, Timur. terus gimana cara Nah, ini Gimana kita cara- butuh penjelasan. Bagaimana cara menambah jumlah Badak. badak? kalau yang dicatat dan yang ada satu dikonservasi, satu di Alam liar. Ya. Alam liar. itu cuma 2 dan dua-duanya perempuan. Perempuan. Gimana mau menambah jumlahnya? Apa sih yang dilakukan teman-teman? Iya, jadi sebenarnya karena itu betina dua-duanya. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman tuh lagi berupaya gimana caranya mengawinkan itu apa? Kalau bahasa ini tuh ART, Assist Reproduction Technology. Oke. Bukan. Jadi nanti diambil bukan asisten rumah tangga. Yes, Ya. Nanti itu diambil sel telurnya, terus diambil nanti spermanya. Nanti Itu itu spermanya dari mana? Bagaimana caranya? Ambil spermanya dari badak mana? badak Sumatera. Dari Sumatera. Yang 2 ini? Hah? Yang tinggal 2 yang tercatat itu? Spermanya diambil di Sumatera. Di Cik. Sumatera. Sumatera. Pertanyaan besarnya cara ngambil sperma di Sumatera itu dibawa ke Kalimantan gimana? Ya dikeluarin dulu spermanya. Nah, Dikeluarin dulu. cara ngeluarinnya Cara ngeluarinnya Cik? gimana? Nungguin. Enggak Badak ditaruh di ruangan. dikasih film enggak sorry. Oh, Silakan dah, kita nggak lihat kok. nggak lihat di Dikasih, setelin itu dikasih BF badak film. only fauna, only fauna. Only fauna. Only fauna. Bukan OnlyFans. Badak jahat underscore dot 3GP gitu. Iya. Iya. Gimana? Bagaimana cara menjelaskan? Nah, Iya, sebenarnya buat dapetin spermanya ya kayak manusia juga dibantu ya, dibantu. oh. Gimana sih cara ngebantunya? Bantu. Katanya ART bukan pembantu. Iya. Asisten Tapi ini rumah kok tangga. dibantu? Iya. Bantunya gimana? Kita nggak jelas, coba contohin pakai mic ini. Kita contoh, nggak ngerti, kita nggak kebayang sama sekali, nggak kebayang. Daripada salah ya. Iya, daripada iya. salah. Mas traitor YouTube. Kayak ya dibantu lah. Ya. Kayak masturbasi, onani, Ya. Ya, dikocokin lah. dikocokin. Emang ini pakai orang bukan badaknya yang ngocok sendiri. Oh, Kakinya rata begini, Mas. susah. Pertanyaannya Susah. seberapa besar Ya lumayan. upayanya? Ya 2 tangan lumayan lah. Oh, sebadak katanya sebadak. Sebadak. ya. Emang badaknya nggak Iya, ngelawan? maksudnya nggak ngelawan. Nggak ngelawan digituin. Jadi badak itu dia ada masa kawinnya. Oke. Jadi kayak 4 hari itu dia masa kawinnya lah. Ya. Nah itu biasanya kalau di santuari itu dia akan diarahkan ke kandang jepit. Kandang jepit. Gimana itu ceritanya? Kandang jepit dong sih. Jadi badaknya ada masuk kayak ke kandang, terus nanti dia diarahin, terus nanti dia ada ditekan gitu. Oh, jadi nggak akan gerak. Nggak gerak dia. Oke. Nah, itu baru nanti diambil lah ya caranya. Posisi Rizky adalah salah satu pengambilnya. Ya dulu sempat aja. Wah, respect. Luar biasa, respect. Luar biasa. respect. Berapa biasa. kali? Berapa kali? Apanya berapa kali? Iya, maksudnya berapa kali Dalam melakukan? musim kawin 4 hari itu Berapa kali diambil? diambil? Sekali aja kan sebenarnya. Karena nyari yang terbaik kan. Gimana tahu yang terbaik kalau cuma sekali ngambilnya? Iya. Ah, Ya kan kalau yang kedua, yang ketiga kan Oh, secara jadi yang ini- pertama. Jadi yang pertama. ah. Apakah nggak lebih murah kalau diangkut badaknya? Beda ini Cing. Jadi badak yang di Kalimantan itu walaupun sama-sama badak Sumatera, tapi dia ukurannya lebih kecil. Sedangkan badak ini tuh dia kalau mau kawin, Iya. itu tuh apa? Pemanasannya tuh mereka tuh berantem dulu lah.
betina gitu. sama jantan tuh berantem dulu. Jadi kalau misalkan betina yang di Sumatera dibawa, Oh, kayak Makrun sama istrinya ya. Ya, Toyor-toyoran dulu gitu. Iya. Iya. kalau yang jantannya kan besar, Iya. betinanya kecil. Iya. Kalau dia biarin pemanasannya tuh suruh berantem dulu, dikhawatirkan nanti Yang betinanya mati. mati atau luka-luka gitu. Salah sendiri itu mah. Kalau pantas mau Terlalu pulang, ribut dulu. Pantesan Ya, nggak gimana bisa. ya? Mending diajarin tata kerama. Mau kawin aja ribut mulu dulu. Iya. Tapi kan orang kalau gitu katanya kan. Iya kalau Oh. dia Enggak orang nih, misalnya lagi persiapan pernikahan. Iya. Katanya menuju pernikahan ada ribut-ributnya Ada dulu. Oh, Lama benar, mungkin. tapi nggak sampai mati. Nggak, maksudnya Ki, kalau misalnya di alam liar, Bener. kalau di alam liar, apakah proses kawinnya itu juga bisa mengakibatkan si Oh ya betinanya mati? kematian. Ya jadi si jantan dan betinanya kan juga punya harga diri ya. Jadi dia tuh mau anaknya ini tuh kuat juga. Ah, dia Wah. Makanya kan lo kan ya, dia kan sama-sama udah tahu pengen kawin. Ya. Terus kok sama-sama nggak mau ngalah? Kalau pas lagi berantemnya dia nggak oke, cabut. Si perempuannya, si cewek Siapapun yang kalah, Terus nggak jadi. nggak jadi. jadi Oh, jadi harus Jadinya imbang, kalau harus jadi apa? Draw. Harus draw. remis dia. Iya. 1 poin biasa. Nanti. Kan sama kayak manusia aja. Iya, Bisa iya. nggak jadi ya. Bisa aja. Oh. Jadi memang upaya membantu itu jauh lebih efektif untuk menghasilkan sperma dan ovumnya dikawinkan. Iya. gitu ya. Ya untuk yang badak yang di Kalimantan tuh kayak satu-satunya cara deh. Karena kalau badak yang di Lampung kan jantan betinanya masih ada tuh. Ya. Nah itu biasanya masih pakai cara alami dia. Oke. Jadi jantan sama betina itu Ditemuin. ditemuin. Ini apa sih? Proses inseminasinya tuh di mana? Diajak berantem dulu juga sama. Enggak kan dukung. Oh di lab. Sama orang tapi Oh sorry, ini pertanyaan juga. Sebelum gini, lo berantem dulu. berantem dulu sih. Saya nggak di sini kalau berantem dulu. Berantem dulu. Kan dia nggak betina, Bang. Benar. Gak maksudnya udah keluar spermanya. Ya. Sperma dibawa kemana? Labnya di mana? Yang buat airnya di Bogor. Jadi si Dari Lampung ke Bogor. Iya. Telur dari Kalimantan, ini dari Lampung dibawa ke Bogor. Yang ada teknologi di Bogor. Jadi nanti jadi badak Bogor kan? Kan di Bogor itu. Ada badak Bogor, kayak nggak cocok badak Bogor ya. Kan kita di situ. Iya ya. Terjadinya di Lahirnya Bogor. di situ soalnya Iya. ya. Dan itu berhasil menambah. Iya, ada yang jumlah. udah berhasil. Sejauh ini yang pakai ART itu belum sih karena masih develop juga kan dia. apanya teknologinya? Teknologinya. Oh gitu. Jadi kayak misalkan kita ngambil sel telur betinanya, Iya. itu kan nggak selamanya bagus. Oh. Jadi ntar ya diulang lagi cari yang bagus. Ini teknologi ART ini khusus untuk badak atau memang untuk semua satwa bisa? Semua satwa bisa, tapi Udah pernah ada yang berhasil tapi? kayak di Afrika udah pernah ada deh. Oh di sini di Indonesia? Baru Oh. baru yang buat badak ini karena badak yang paling kritis kan secara jumlah. Iya, Oh, paling karena sedikit. ada 2 tadi juga ya. Hati-hati kalau kritis diserang buzzer loh. Wah, jangan terlalu kritis ya. Nggak boleh terlalu kritis. Itu semua pola konservasi kalau di Indonesia terutama badak berada di Lampung, Bogor dan Kalimantan. Tidak ada tempat lain. Kalau yang liar di Lampung, Aceh, Aceh tadi ya. sama Kaltim. Kalau di Bogor labnya aja dah. Lo ujung kulon? Ujung kulon kan badak Jawa. Oh itu badak. Oh ini badak Sumatera ya. Oh. Kalau badak Jawa aman. Sisa berapa? Badak Jawa tuh angkanya masih di 75-an lah. Sama dong, sama dikitnya. Iya sebenarnya, tapi setidaknya kalau di Jawa? ujung kulon, kalau di Jawa tuh dia ngumpul di satu tempat kan. Oh. Tapi itu jelek juga sih ngumpul satu tempat. Kalau seandainya ada tsunami dia bisa hilang semua Hilang itu. semua langsung ya. Tsunami langsung. Tapi sebenarnya normalnya harusnya ada berapa? Maksudnya populasi yang pernah Standar yang iya, mau dicapai. capai gitu ada berapa si badak ini? Sebenarnya kalau badak tuh dia kalau di satu populasi gitu ya, nggak yang mencar-mencar, dia tuh seenggaknya butuh lebih dari 15 ekor. Oh. Dengan genetik yang oke ya. Hmm. Nah, kondisinya kayak badak Jawa nih mungkin dia jumlahnya 75-an. Tapi kan genetiknya karena dia ngumpul di situ-situ aja, itu genetiknya mulai jelek tuh, mulai tergerus lah. Oh. Jadi variasinya tuh nggak oke. Nah, itu kalau lama-lama dibiarin kawin-kawin terus, nanti ya kayak manusia aja gitu, misalkan kayak ada yang cacat, ada yang Ya, udah mati. stunting gitu-gitu lah ya. Iya. Harus ikut program makan bergizi gratis tuh. cuy. Iya, betul. MBG juga sih makan badak gratis. Jadi badaknya dimakan. Makan badak yang dimakan. Selain badak, hewan apa lagi? Harimau misalnya di Sumatera kan termasuk yang Juga dikit kan, sisa Iya, dikit. harimau tuh masih di angka 400-500-an lah. Nah itu gimana caranya? dibantu juga. Enggak itu enggak. Itu apa Itu di mana? Sumatera? Sumatera. Oh, Seru Sumatera. juga kalau itu. kalau itu dibantu dahsyat juga tuh. Iya. Agak ngeri ya. Itu apa permasalahan harimau? Beda nggak dengan badak?
Kalau harimau habitatnya lebih ke karena habitatnya kan hutan soalnya ya. hutan, terus belum lagi nanti dia habitatnya hilang, terus pakannya kurang misalkan. Makanya kan kayak di beberapa lokasi kayak di Kerinci tuh suka ada beberapa harimau yang sudah turun. Itu kan turun ke masyarakat warga gitu. Itu bisa jadi karena di hutannya mungkin secara makannya kurang. Turun ke masyarakat tuh kayak kata-kata Turuba. iya kayak politisi lagi kampanye ya turun ke masyarakat tuh kayak tenang saya cuma mau Nemui cari makan. konstituen. Tenang saya nggak mau ganggu sebenarnya. Mungkin lagi reses mungkin ya. Harimau lagi reses. Apa upaya teman-teman untuk menambah jumlah mereka itu? Kan tadi bukan seperti yang badak ya yang dibantu. Ya. Bisa diartikan. Buat kopi lah gitu ya. Kalau harimau gimana? Kalau harimau sejauh ini sih masih diamankan ini aja habitatnya. Karena di harimau itu dia ada 22 kantong habitat. Nah, itu masih ada kayak 4 sampai 5 kantong habitat itu dia bagus lah. Jadi misalkan sampai 100 tahun ke depan tuh dia masih aman. Tapi ada beberapa juga kantong habitat yang dia jumlahnya udah dikit gitu. Mungkin 100 tahun ke depan kalau misalkan kerusakannya masih jalan terus, perburuan masih ada, itu dia bisa punah. Nah, jadi lebih banyak fokus ke kantong-kantong habitat yang jumlahnya sedikit. Iya. Berarti kalau badak memang punah karena diburu. Lebih banyak karena diburu, bukan habitatnya rusak. Kalau badak ya bisa juga diburu, sama emang secara reproduksi dia agak susah kan, Cing. Susah sih digebukin sampai mati. Iya. Bisa dikasih tahu nggak badak lu tuh tinggal dikit, jangan berantem kenapa sih? Iya, Seandainya bisa sih enak. Iya ya, lu nggak sadar tinggal dikit teman-teman lu nih. Emang dia nggak sadar kok makin dikit ya teman-teman gua. Oh yang kemarin temen gue gebukin mati. Jadi nyesel kan? Calon gue gebukin mati. Jadi nyesel jadi makin Calon dikit. gue gebukin. Mana calon lo yang kemarin? Iya Gua mati gebukin. deh gue gebukin. Pendidikan buruk dari Rizky sebenarnya. Kalau harimau berarti lebih banyak dirusak habitat walaupun diburu ada. Diburu ada. Rusaknya habitat karena apa? Ya alih fungsi sih, Cing, biasanya entah itu jadi jadi sawit ya? segala macam. Tapi kalau secara habitat sebenarnya yang paling terancam banget tuh orangutan sama gajah, Cing. Oh iya. Kayak kita lihat di internet kan kayak terakhir tuh kayak ada gajah yang keluar dari bukan keluar dari habitatnya ya, dia ke pemukiman terus dia ditembakin petasan segala macam gitu-gitu. Itu karena memang secara habitatnya sudah mulai habis gitu. Orangutan dan gajah ya. Iya. Berapa sih jumlah populasi di Indonesia? Kalau gajah tuh dia masih di 924 sampai 1300-an lah. Gajah tuh Sumatera ya? Gajah Sumatera. Iya. Di Kalimantan juga ada sih. Oh Kalimantan ada. Ada, tapi nggak banyak jumlahnya, lebih banyak di Malaysia deh daripada Jawa? Di Jawa nggak ada gajah. Oh, Gajah Mada. Iya. Bami itu. Oh, kami itu, Cing. Iya. Aku udah berusaha loh. Udah berusaha loh. Sudah diselamatkan. Oh itu Nah, gajah itu Jawa. problematikanya Gajah sama, Jawa. beda. Yang gajah sama orangutan. Ya. Sama sebenarnya, lebih ke Populasi habitatnya, ya? populasi Ya. dan habitatnya. Diburu juga ya gajah ya? Gajah gadingnya diburu. Gading ya? Kalau orangutan tuh diburu tapi dia ngambil anaknya, karena anaknya Dijual? banyak. Enggak, iya dijual. Karena banyak yang suka ngoleksi anak orangutan kan, karena kecil lucu gitu-gitu. Nah, cuma Tapi kan kalau orang hutan lama-lama gede. Kalau Iya. dia ngoleksi anaknya, Lah, ya, jadi gede. ntar jadi gede. ya itu makanya banyak yang suka dibalikin ke BKSDA. Oh begitu udah gede. Oh, satu udah gede. Iya. Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Iya, atau juga yang udah bosan dia nggak ngurus, akhirnya dia mati. Nah, Itu cuma kalau dia mau ngambil yang anakannya, dia harus bunuh indukannya. lah. Karena kan indukannya pasti pasti gendong menjaga anaknya, ya? dijaga. Jadi indukannya dibunuh dulu, si betinanya udah mati, baru diambil anakannya. Jadi hanya untuk membantu kesenangan orang-orang kaya, Iya. kita membunuh orang tua mereka gitu. Yes. Untuk orangutan banyak kayak gitu. Kayak Israel. Wow. Wow. Iya benar ini bunuh orang hutan ya. Iya. Orang hutan cuma ada di Kalimantan ya. Ada di Kalimantan. Enggak, di Sumatera ada. Oh Sumatera ada juga ya. Sumatera. Kalau di Indonesia tuh ada 3 orangutan. Ada orangutan Kalimantan, ada orangutan Tapanuli. Tapanuli ada. Tapanuliensis itu sendiri deh. Dia Oh. di Tapanuli Selatan tuh ada orangutan Tapanuli sama orangutan Sumatera yang adanya di Aceh. Yang di Aceh itu. Tapanuli sama Sumatera beda modelnya. Beda. Jadi semenjak tahun 2017 tuh dipisah dia jadi 2 spesies berbeda. Oh tadinya sama. Sama sampai Ternyata tahun beda 2000. gitu. Ternyata ya setelah dites genetik ternyata dia berbeda genetiknya sama yang di Sumatera. Malah lebih mirip sama orangutan Kalimantan. Kalimantan. Mm-mm. Oh, menarik. Yang paling banyak di Jumlahnya iya. di Kalimantan. Oh Kalimantan masih paling banyak. Tapi walaupun banyak, angkanya masih banyak, sebenarnya masih 54.000 kalau di Kalimantan kan. Oke. Cuma kan dia 88% habitatnya itu di luar kawasan konservasi.
Iya. Nah, 80% itu kan ya kita tahu Kalimantan gimana ya. Ada jadi sawit, jadi Iya. HTI segala Jadi macam. ibu kota. Jadi ibu kota juga bisa juga. Iya. Emang jadi Aduh, Emang jadi Ada tapi kan? oh ya Ada. ada penting ada. Tapi orangnya nggak tahu ada Ini apa sudah enggak. mulai menyerang kebijakan Bangunan. Kementerian Kegelapan Oh, udah itu banyak. menyerang kan bener ada dong. Bener ada. Di Kalimantan ada ibu kota kan? Hasil gitu ya. Benar. banyak udah ada kegiatan-kegiatan LC di sana kan udah laku katanya ya, Iya, Bapak. Ya. iya benar. Itu apa sih? LC wanita-wanita penghibur katanya. Oh, Ada Kan butuh hiburan juga sih. iya Namanya kan wanita penghibur. semalam 9 katanya. 9 Iya. sama orang hutan. Banyak amat 9. 9 kali. Fokus, katanya. fokus. Oh, fokus. Tolong. Kalau itu populasinya masih banyak, nggak usah diomongin. Ini yang tinggal dikit aja. Itu nggak akan langka, Iya, nggak akan nggak langka. akan langka itu. Iya. gimana perkembangan dan upaya orang hutan, gajah dan segala macam secara kebijakan itu bagus nggak? Sebenarnya kalau secara regulasi ada ya, mereka sebenarnya dijaga banget tuh secara regulasi, ada undang-undang bahwa mereka satwa dilindungi segala macam. Ya. Tapi kalau kita realnya ngeliat habitat yang nggak dijaga, bisa dikonversi jadi apapun, terus juga ada perburuan. Itu juga Pak Menteri yang perburuan sisik terenggiling itu 2 polisi dan 1 TNI. Terlibat. Jadi yang tadi 1 ton itu sisik itu, nah itu 2 polisi dan 1 TNI. Jadi yang harusnya negara tuh hadir untuk menjaga melindungi. itu, mereka orang pertama yang jaga, tapi mereka malah yang terlibat tuh. Yang Oknum jualan. maksudnya oknum. Oknum ya 2 boleh. polisi Oknum. dan 1 TNI. TNI. Oh, dikit ya, saya kira lebih banyak yang terlibat. Yang banyak teringgelingnya soalnya. Saya juga mikirnya lebih banyak karena mereka itu ngambilnya dari barang ini apa ruangan barang bukti. Oh, Jadi jadi diambil dari penyimpangannya bukan di lapangan, tetapi kemudian jadi kasus, lalu alat barang buktinya dijual. Dijual. BB-nya Iya. dijual. Oh, 1 gitu. ton loh itu. 1 ton. Iya. Masa sih dia ngangkat 1 ton itu nggak ada yang nanyain bawa apa bro gitu? Nggak nggak mungkin Iya, bener. 2 dan 1 orang itu ya. Iya. Atau kulitnya dipakai kali. Iya. Terus mereka nyamar jadi terenggiling. Jadi orang nggak curiga gitu. Ada terenggiling lewat. Ini fashion baru nih, fashion baru. Dia gini juga. gitu. Walaupun bawahnya masih pakai seragam, kelihatan kan gitu. Kok ada terenggiling? Ya sama coklat bener, sama Iya, kok coklat. ada terenggiling lewat ya? Sama sekali tidak mencurigakan gitu. 1 ton itu. 1 ton. 1 ton. Itu di mana terenggiling itunya apa? Habitatnya itu di mana tuh? Di Yang Sumatera. Sumatera juga itu. Kalau dari yang persidangannya dia bilangnya itu ngambil dari Sumatera. Kenapa harus diekspor? Tadi yang buat Karena di Cina nah sih. itu tadi ya. Maksudnya di kita nggak ada tuh teknologi yang untuk mengolah terenggiling untuk jadi Apa tadi obat? obat atau gitu. Enggak, orang Cina sini nggak percaya sih. Gitu. Makan terenggiling. Iya, nih gua nih kayak di sini kayak di kita mah Kalau enggak. secara Gitu. rupiah berapa sih jumlah 1 ton itu Berapa tadi? dirupiahkan? 250 sekian miliar. Wow. Wish. Karena 1 terenggiling itu kalau dinilai valuasinya Ya. itu dia kayak 50 jutaan sekian lah. Satu terenggiling. 1 terenggiling. Mahal juga ya. Mahal. Mahal ya. Boleh juga tuh. Langsung aja kepikiran. Terenggiling mahal. Tapi secara populasi nih kritis juga terenggiling tuh. Kritis karena penurunannya cepat. Oh, oke. Ya, sebenarnya justru pernyataannya Cing Abdel menarik tuh ketika emang di Indonesia nggak bisa. Nah itu juga bahwa sebenarnya kalau negaranya ada willing untuk bikin sebenarnya bisa aja kan. Sebenarnya kan negara bisa ngeregulasi aja tuh. Iya. Daripada kita ngejual itu apa ilegal, Iya. terus juga barang mentah. Mending Kalau emang negara hadir gitu ya, mereka mau untuk nge-setup itu supaya itu dijualnya ya bikin penangkaran segala macem. Hilirisasi berarti. Hilirisasi terenggiling. Terenggiling. Memang Sesuai dengan solusi. program pemerintah ya. Semuanya hilirisasi. Hilirisasi. Iya, iya. Semuanya Jadi hilirisasi. ini salah satu program pemerintah yang Saya rasa berhasil. begitu. Ibu kota yang di Kalimantan juga mengubah orang hutan jadi orang kota kan. Oh, Benar, tadinya kan di situ hutan. Hutan. iya. Tinggal di situ jadi orang kota. Banyak orang sekali kota, benar. keberhasilan ya. Iya. Nah, tanggapan pemerintah terhadap keberhasil apa ya? Kekacauan ini Nah, tadi apa? tuh terenggiling. Terenggiling. Iya, dan lain-lain. terenggiling, Harimau, gajah, gajah, orang hutan. carut-marutnya ini. Iya. Satu-satu ya. 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 Kalau terenggiling jelas orang Cina di sini dibuat dipercaya dulu. Jadi ada pembelinya langsung dari sini. Kalau menurut saya sih itu ya. Dibuat percaya dulu. Dibuat percaya dulu dong. Kan ini masalah Trust ya, masalah trust. menciptakan Pasar. konsumen pasar, Iya, menciptakan iya, pasar. Ya. Maksudnya produk terenggilingnya apa saya juga kurang paham sih sebenarnya. Iya. Karena saya tidak konsumsi terenggiling juga. Iya. Terus habis itu apa lagi tadi? Harimau, Gajah, harimau. harimau, gajah, badak. Orang hutan. Gajah dan badak orang hutan. Iya. Satu-satu Iya, kawan. Iya. Kan badak udah di awal tadi. Badak udah ya, badak Kalau udah. orang kota tadi. Orang hutan, orang kota. Udah. Oke. Udah. Kenapa harus dikotakan? Kan jadi orang hutan juga
Kan namanya ibu kota, bukan ibu hutan kan? Maksudnya di Bidana bukan ibu kota. Betul. Iya, bukan di hutan. Bukan ibu hutan. Soal diksi aja. Soal ya. diksi. Kan di sana juga udah rame kan tadi yang 9 itu. Iya, kan iya, rame. Iya, maksudnya dia bikin makin ramai lah mungkin. Ya, masalah ganti nama aja. Iya, Kan iya. konservasinya udah jelas dari uang 500-an kan udah jelas. Udah ada. Udah ada konservasi. upaya, udah ada upaya seperti uang 100.000 tadi. Ya. Terus habis itu kalau saya rasa ya mungkin bisa nanti ada mata uang yang ada gambar harimaunya, ada gambar Gajahnya. gajah. Ya. Belum Bisa, tuh. Ya. belum. Bisa, Bisa kan? bisa tuh. Kalau memang sampai terbit satu mata uang, Ya. pecahan rupiah yang ada gajah sama harimaunya, yang bertanggung jawab ini Menteri Kegelapan pasti. Gitu ya. Iya nih. Kalau Kan sampai tugas ada, Sampai ada ya. Menteri Keuangan, Bukan Menteri Kegelapan. kegelapan. Tugas kami itu. Oh, tugas Tugas kami itu ya maksudnya memberi wacana, memberi wacana. Iya. Masa saya bilang hilirisasi gajah gimana? Iya. Itu tidak kayaknya kurang. Nggak make sense gitu ya. Iya, hilirisasi harimau kita mah macan. Bukan kita aing maung gitu, bukan. Iya, Kita nggak ada yang kita bilang aing harimau, tidak ada. Betul, kan? betul. Itu yang membuat pertemuan gagasan nggak terjadi antara masyarakat sipil dan pemerintah. Pemerintah itu macan, yang dilestarikan harimau. Iya, betul. Yang hilirisasi. Kan pengennya juga macan Asia kan. Iya, bukan harimau. Bukan Asia. harimau asli. Iya, Bukan bukan harimau harimau Asia. Sumatera pula lagi. Iya. Iya. Ingin menjadi negara ini harus menjadi harimau Sumatera. Loh, nggak cocok. Nggak cocok. Harus menjadi macan Asia. Kurang Asia. global. Kurang global, benar, kurang global. Iya. Itu kalau menambah jumlah macan ada. Macan. Ya. Macan sama harimau bedanya apa? Coba mungkin bisa dijelasin dulu, Jen. Macan, harimau, singa. Nah, coba tolong. bedanya Iya. apa tuh? Ya kalau macan tuh dia lebih kecil sebenarnya. Nah kalau macan juga di Indonesia banyak kan, ada macan dahan, ada macan tutul. Siliwangi. Kumbang. Wah, macan Siliwangi. Macan Kemayoran. Macan Kemayoran. Macan Macan kok iya. Kemayoran. Macan Asia. Macan Asia banyak. Ya macan juga ada sebenarnya beberapa di Indonesia, tapi memang Sorry sebentar, macan tuh lebih kecil dibanding Harimau. mau. Wah, menghina sekali program pemerintah itu. Kan yang penting banyak. Iya, Yang penting banyak. Tapi banyak oh ya. Yang penting banyak. Iya banyak. Oh, macan lebih kecil ya. Lebih kecil. Dia juga ada, masih di Jawa ada, di Sumatera ada. Kondisinya mungkin sudah terancam tapi belum sekritis kayak 4 yang tadi kita diskusikan tuh. Harimau, orangutan, badak, gajah. singa kita ada. Singa nggak ada. Singa ada hanya ada di gurun. Di Di gurun. Afrika. Di Afrika. Afrika. Gurun kan? Savana. Iya ya. Iya. Tapi kenapa kita nyebutnya singa itu raja hutan? Nah, itu salah tuh. Padahal itu raja savana. Iya. Padahal dia yang nggak boleh itu raja singa kan? Iya, raja singa nggak boleh. Nggak Iya. boleh. Raja hutan boleh. Raja hutan boleh, tapi singa tidak tinggal di hutan. Iya, dia di Maksudnya raja hutan harimau berarti ya? harimau Malaya. Harimau juga boleh. Iya. Kenapa kita nyebutnya raja hutan? Kenapa raja hutan? Padahal singa nggak di hutan. Iya. Ayo Ki, coba Ki. Ya itu. Siapa yang salah itu? Siapa yang mulai? salah ini? Siapa yang mulai? King of the Jungle Nah, bilangnya kan itu kan. singa, lion king. Kalau lion star kan ember. Gayung juga ada, gayung. Gayung ngope ada lion star. Iya, Ada. Star. Botol minum ada juga. Ada juga, Sampai iya. lemari ada, lemari tarik-tarik tuh ada Lion Iya. Star. Ya gimana Ki? Bisa dijawab nggak dari sudut konversasi? Konservasi. Konservasi. Kira-kira harimau tersinggung nggak? Dia nggak Iya. dibilang raja hutan, sementara dia tinggal di hutan. Saya belum pernah nanya sih sama harimau sebenarnya. Itu kayaknya PR sih untuk konservasi. Jadi harimau tuh kayak nggak bisa jadi tuan rumah di rumah sendiri. Iya benar. Iya. Iya. Tinggal di hutan kok yang raja singa. Iya, padahal di sini nggak ada gitu. Iya, padahal di sini nggak ada. Sebelum kekacauan ini berlanjut, saya tanyakan banyak upaya nih yang dilakukan oleh negara, teman-teman masyarakat sipil untuk melestarikan jumlah itu, bahkan sangat ekstrim. Saya dengar-dengar juga bahkan untuk mengetahui lokasi badak misalnya, Cing, agar bisa dibantu misalnya pernikahannya itu. Bahkan harus diketahui mereka berada di mana dan untuk mengetahui keberadaan mereka, bahkan sempat makan fesesnya. Itu Iya. Pakai nasi. Enggak. Nggak pakai nasi. Pakai roti. Digadoin maksudnya. Iya, langsung gitu aja. Iya. Iya. Maksudnya Sebentar, Anda ini beneran peduli atau fetish sebenarnya? Kalau udah kayak gitu. nggak, maksudnya prosesnya gimana tuh? Maksudnya Iya, jadi ini ada ya sulit ya nyoba. Oke, ini ada badak. iya. Tahu dari mana itu punya badak? Ya, jadi kalau kotoran badak tuh dia punya ciri khas, Cing.
Jadi di kotorannya itu Sebentar sih, dengerin dulu. Aku penasaran nih. Ada ciri khas. Orang mah ciri khas suara cengkoknya bagus, Ya, ciri ya, khasnya, mendayu-dayu. Ini kotoran ada ciri khasnya. ada ciri khasnya. Ada culaknya juga. Nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi dia ada batang-batang kayu kecil ranting-rantingnya itu masih ada di kotorannya. Jadi kotorannya itu dia nggak bulat utuh gitu, tapi dia agak ada spike-spike-nya lah. Karena dia masih ada batang-batang pohonnya. Karena badak kan dia makan ujung daun sampai ke rantingnya. Oke. Rantingnya nggak ke ini. Ya nggak kecerna dengan baik. Kecerna. Jadi pas di kotorannya itu dia masih ada sih Ya, ada ranting-ranting. ranting-rantingnya itu. Nah tadi kalau udah Ferry sempat mention kenapa makan kotorannya, itu sebenarnya lebih ke putus asa di lapangan sih. Kan tadi kan badak tuh jumlah dikit banget. Ya. Kita udah di hutan nyari nggak ketemu-ketemu. Terus? Terus kita cuma ketemu kotorannya yang udah usianya udah lama gitu. Badaknya udah lewat lama gitu, udah seminggu gitu. Iya, iya. Kita lihat kotorannya. Terus di pala kan udah bingung nyari, gimana kok kita cobain aja nih kotorannya. Kan dia ada batang-batang kecil itu. Terus? Kita cobain supaya kita tahu badak ini makan apa. Kan makan ranting tadi udah. Iya. Ya, tapi kan Tapi banyak ranting jenisnya. apa gitu? Ada pohon Beri. iya, ada pohon akar kuning, ada. Sebentar, memang Anda sudah mencoba berbagai macam batang? Iya, kalau Supaya Kok tahu ya? Kok tahu? Itu batang apa? ya kalau di hutan emang gitu sih, Cing. Kita, Nyoba-nyobain. suka nyobain. Jadi misalkan kayak iya, saya nyobain. Emang nggak bisa misalnya di aur-aur gitu, oh ini batang ini gitu nggak perlu kelihatan. dicobain. Bahkan pas udah hancur dia kulitnya udah hilang. Jadi tinggal serpi-serpian aja, Bang. Kayak batang kangkung gitu loh kalau kita Iya. Ini batu kan batangnya nggak tahu. Ini Masuk batang apa nih? kangkung, keluar Keluar kangkung. kangkung, Iya, iya. tetap Iya. masuk Iya. kangkung. Satu-satunya tuh. Iya benar. Iya. Masuk kangkung keluar kangkung. Masuk kangkung, keluar kangkung, bener. Nah, itu dicobain. Jadi pas dicobain misalkan kira-kira oh ini tuh jenisnya dari jenis A misalkan. Tahu tapi Ya tahu. Wah keren banget sih. Kenapa Luar keren biasa. Pak Menteri? Jago. Kenapa keren Pak Menteri? Kok bisa dari Ini namanya ini passion ini. Passion ya? Iya, saya nggak tahu passionnya badak atau passionnya juga. Tapi ini passion. Tapi ini passion. Ada kecintaan di Tapi dalamnya. passion. Artinya kan bukan cuma sekedar mencoba batang-batang yang ada di kotoran badak. Iya. Tapi dia juga tahu rasa batang-batang yang ada di hutan itu. Mm-mm. Karena memang kalau selama di hutan isengnya tuh makanin batang. Tapi ada benernya juga sih, Cing. Kadang kalau udah capek jalan terus duduk di samping ada daun apa tuh ya dipetik-petikin aja udah Dimakan. digigitin aja ya. Pernah ada kayak anjing keracunan nih gitu, kayak tiba-tiba gatel gitu. Nah, itu makanya kita waktu awal sebelum masuk lapangan tuh ada tes dulu tuh. Jadi kita kayak disuruh edible test lah. Jadi ada banyak daun dari yang bisa dimakan sampai nggak bisa dimakan. Itu kita dilatih untuk nyobain dulu. Jadi tahu yang ini nggak bisa dimakan, yang ini boleh dimakan gitu-gitu. Oh. Karena dulu waktu di hutan tuh mungkin kalau sebulan 30 hari bisa habis 15 sampai 20 hari di dalam hutan. nggak keluar-keluar? Enggak, di kota juga sebulan 30 hari. Maksudnya Maksudnya dari hutan doang. Oh, doang. Di hutan. Nggak di hutannya. Di hutan. Kayak kalau di hutan sebulan 30 hari kayaknya cuma di hutan aja. Enggak, di kota juga. Terima kasih. Beda, Cing. Sama-sama. Beda, Cing. Penghitungan badak sama orang hutan. Iya. Tanggal badak. Ya, ya, tapi itu berhasil. Untuk Ya. tahu di mana keberadaan Nah, si iya. badak. Setelah tahu itu. nih, kan makan. Tahu batang apa. Nah, terus apa? Ya kita datang ke lokasi yang banyak jenis si Pohon itu. Heeh. Berharap siapa tahu badaknya ada di siapa situ. tahu di situ. Ternyata ada. Oh. Ada yang berhasil, ada juga yang enggak. Karena dia Tapi seenggaknya itu berpindah, ya membantu Upaya. kita. Wah, Ya, ya, ya. Kabur nggak badak? Misalnya kita lihat, itu badak. Dia ngeliat orang. Pasti kabur karena Badak dia kabur ya? dia sensitif banget kan. Dia tuh sensitif di penciumannya. Oh, dia bisa nyium manusia Jadi datang. jarak 1-2 kilo tuh kalau bau kita yang beda gitu yang bukan bau alam, kabur dia. Makanya kita biasa tuh untuk ngitung satu hari itu pakai kamera trap, Bang. Oh, yang ditaruh itu ya? Ditaruh di pohon. Iya. Jadi tuh kadang kalau kita udah nyobain, kita tahu jenisnya banyak di lokasi A, misalkan kita samperin lokasinya A, Taruh kamera. taruh kamera, Oh, keren. kamera trap. Nanti Jadi kan badaknya- malah mereka yang kabur duluan ya terhadap kita. Iya. Pengalaman kabur duluan dari mereka ada nggak? Ya kalau ya ada sih kan kalau di hutan kan ada aja gitu ya kita ketemu satwa gitu. Tapi palingan yang beruang sih aku yang ini. Kabur ya. Orang tuh beruang. Ketemu beruang. Beruang juga loh. Maksudnya lu gak cukup harimau. ya kan di hutan nggak bisa milih. Iya, Nggak bisa milih. Beruang juga dia. Tarzan emang dia. Iya. Mowgli. Jadi apa pengalamannya sama beruang? Jadi kalau yang beruang tuh ya kita lagi jalan di hutan, terus kecapean, terus kita duduk. Sebenarnya tuh waktu itu kan satu tim kayak ada 6 orang. Ya. Itu udah ada yang bilang sebenarnya ini kayak ada beruang deh gitu. Cuma karena kita capek, udahlah nggak apa-apa taruh aja dulu gitu. Terus kita istirahat dulu. Baunya tuh bisa kecium beda. Kalau yang udah biasa gitu ya. Iya, kayak bau ular tuh. Tau bau ular nggak? Iya. Nah, Ada emang makanya bau ular? kita tuh, Bau iya, ular? ada baunya. Jadi kalau kita lagi jalan tuh kita nyium gimana deskripsinya? Pokoknya ada bau yang beda tuh.
Nah biasanya di situ suka ada ular. Kayak harimau kan juga. Nggak semua orang bisa cium bau ular itu atau memang Harus tahu dulu. Kalau udah sering sih Cing. Kalau udah sering. Bau kecoa, gue tahu bau kecoa kalau di rumah tuh. Ini Ya bau kayak ular. gitulah ya, kita terbiasa Iya. menerka aroma, lalu kalau kita bergelut dengan satwa begitu ya kita juga Biasa. biasa. Habis itu muncul beruangnya. Iya kita lagi istirahat, terus ada yang jatuh tuh dari pohon bang. Nah ternyata itu beruangnya. Habis itu kita lari semua kan. Beruangnya tuh ngejar dari belakang. Cuma pas lagi lari-lari, dia ada turunan tuh di hutan itu ada turunan. Iya. Kita lari juga. Cuma kan beruang badannya agak ngebengkok gitu ya, agak ngebungkuk ya. Iya. Jadi pas di turunan itu dia jadi bola deh ngebulet gitu. Jatuh. Iya terus dia ngegelinding. Oh glinding. Terus Gulung dia nyalip gitu? kita. Nyalip kita sudah. Terus kita putar balik. akhirnya lu yang ngejar? Kartun, Enggak itu kita putar balik akhirnya. Ada yang ngejar beruang. Beruangnya, lo saya dikejar. Beruang apa itu? Beruang madu. Oh, yang ada hitam di semua. kebun binatang ya, beruang madu Iya kan benar. ada tuh. Yang ada kuning-kuning. Winnie the Pooh berarti dikejar Winnie the Pooh. Iya. Winnie the Pooh kan beruang madu Iya itu. sih, tapi warnanya nggak hitam aja dia. Itu jumlahnya masih bagus. Beruang masih bagus juga enggak sih dah sebenarnya. Cuma dia masih lebih oke lah daripada 4 yang tadi tuh. Nah beruang madu itu istri pertamanya tahu nggak kalau jadi madu? Oh Kan di madu ya. iya, iya, madu. Madu 3. Iya, iya. Iya iya iya. Jadi Semua banyak juga ada di Sumatera, di Jawa tuh beruang ada. Sumatera Kalimantan ada? Jawa nggak? Nggak ada. Nah binatang khas Jawa apa berarti? Itu badak Jawa, macan tutul, Orang Owa Jawa. owa Jawa. Owa Jawa. Hah? Orang Oh iya orang khas sih. Iya, khas sih. Khas bener. Iya iya. Saya bisa nyium baunya dari 1-2 kilo saya tahu lah bau orang. orang. Saya sebagai orang juga tahu saya. Kaum saya tahu baunya. Nah, iya nggak perlu dicicipin pupnya ya. Udah tahu orang. Iya. Orang Karena oh ini warteg Bahari saya tahu. pas lihat gitu, oh ini jadi presiden nih nanti nih gitu. Orang Bener ya. Ki, tapi sebenarnya kalau kita berhasil melakukan konservasi terus semua binatang sesuai dengan jumlah standarnya, itu keuntungannya apa sih? Ki? Sebenarnya yang paling berhubungan sama kita tuh semua hewan tuh ngejaga hutan supaya dia tetap kondisi yang baik, Cing. Oke. Jadi misalkan kayak gajah itu kan dia kalau hutannya terlalu lebat, dia akan jalan tuh akan ngerobohin pohon-pohon. Jadi dia ada regenerasi segala macem. Oke. Terus juga hewan-hewan ini tuh dia nyebarin biji. Jadi dia makan, terus nanti kotorannya keluar. Itu kan juga ada yang biji-biji yang nanti bakal jadi pohon baru, terus tunas baru. Oh. Itu fungsi yang sebenarnya kalau seandainya semua binatang hilang, terus manusia mau nggak ngegantiin Nanemin. fungsinya? Nanemin, kalau ada pohon yang gede tumbang dihilangin. Itu kan susah tuh, Cing. Iya iya. Iya. Sedangkan kita bernafas kan dari oksigen asalnya dari hutan kayak gitu-gitu. Tapi kan kita udah mulai tuh membabat-babat kan sebagai salah satu juga. Kalau kepenuhan gajah lewat pada ini, nah maksudnya mungkin udah babatnya. kita babat duluan. terima kasih loh Anda sudah pemikiran. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Loh. Terima kasih. Iya iya. Terima Partner kasih. pemerintah sekarang. Terima kasih loh, Cing. Sama-sama. Iya, iya, iya. Tapi itu memang jangka panjang ya Ki. Maksudnya kalau ini nggak bisa instan kita bisa nikmati gitu. Untuk apa? Untuk ya kalau semuanya seimbang gitu secara jumlah. Iya jangka panjang, Cing. Sebenarnya hampir sama kayak ini deh, Cing. Apa untuk nunjukin seberapa masifnya manusia tuh ngerusak alam ya? Badak ini kan hewan purba ya. Dia dari zamannya T-Rex tuh dia udah ada tuh. Siapa? Si badak. Heeh. Oh iya, Iya, dia dari meteor jatuh gunung meletus tuh dia selamat tuh sampai sekarang. ada terus badak. Ada terus tuh. Masih Sama berantem rumput. pula. Masih berantem Sama pula. rumput. Rumput juga gitu ya. Rumput juga termasuk apa? Lumut sorry. Lumut ya, Lumut ya. Dari zaman Dulu masih ada sampai sekarang. Tapi Oh badak, dari zaman purba dia udah ada, Cing. Badak komodo itu kan ayam. Ayam kan dari T-Rex katanya. iya benar turunannya katanya kan. Leluhurnya ayam tuh T-Rex katanya. tangannya kecil juga gitu dia. Iya. Oh berarti dulu dia berhasil bertahan dari gempuran Apapun ya. apapun. Masa sama manusia Masa dia manusia bisa? kalah. Jadi manusia tuh lebih serem daripada meteor atau gunung meletus sebenarnya, Cing. Oh. Ini buktinya tuh badaknya sekarang tuh kritis banget. Padahal dia selamat gitu. Oke. Jadi upaya itu sudah dilakukan, pemerintah juga sudah terlibat. Tapi yang saya dengar kan begini, anggaran tadi kan sudah singgung, anggaran itu lebih banyak untuk manusianya dibandingkan program konservasinya. Jadi tidak tepat anggaran itu cukup banyak juga sehingga mengalahkan rencana-rencana konservasi alam dan binatang ya. Iya, karena kayaknya nggak tahu sih dah. Kayaknya negara tuh belum terlalu memprioritaskan
konservasi ini jadi topnya lah di negara ini, karena itu buktinya efisiensi termasuk yang lumayan gede dipotong. Terus juga kan sebenarnya kita juga dapat bantuan dari negara banyak-banyak kan justru karena kita menjaga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya kan. Banyak lah komitmen yang dibuat sama pemerintah sama internasional untuk jaga biodiversitasnya, hutannya. Tapi justru kitanya malah nggak naruh uang di situ untuk konservasi. Tapi untuk orangnya ya, PNS-nya ya. PNS-nya. Ya, hebat karena PNS itu memang perlu juga dilestarikan sih menurut saya. Ya, ntar nggak ada yang ngurus negara kalau Iya, PNS nggak ada ngurus negara. Iya, iya. Jadi- Pegawai negeri swasta kan maksudnya. Lalu seberapa banyak sih kebutuhan dana untuk melestarikan alam terutama hewan itu? Kan kita takut juga nanti kalau ada dana dari masyarakat internasional untuk program pelestarian alam, nanti dituduh ante-ante asing lagi sama Bung Rin dan teman-temannya. Iya, sebenarnya kalau untuk kebutuhan anggaran, misalkan untuk survei badak aja ya, kita dalam setahun tuh pakai ranger, pakai tim segala macam, itu sebenarnya tuh butuh 1-2 M per tahun. Per tahun untuk urusan badak. Iya, dan itu hanya untuk di satu site ya, misalnya di Taman Nasional Waikambas itu 1-2 M. Jadi kalau misalkan UPT-nya Taman Nasional ada 55, ya dikali aja 55. Jadi sebenarnya kebutuhan anggarannya besar. Tapi justru yang jadi aneh adalah kalau ada dana dari luar, saya kayak tadi kan itu antek-antek asing. Padahal negara ini nggak punya uang buat biaya konservasi. Iya. Tapi mereka justru malah nganggapnya sebagai antek-antek asing, itu kan juga agak bingung sebenarnya kayak gimana. Itu 2M masih harus makan pup buat tahu badaknya di mana kalau pakai 2M. Kalau nyari nggak Kalau ada 2M. ketemu, ya justru itu. Ya dulu Tetap harus makan. ya kalau ya itu makan tuh bukan jadi keseharian kita jalan lalalada makan gitu enggak juga. Siapa tahu jadi kebiasaan ya. Tahu. Ya, bawa nasi. Kantong ada tuh di kantong. Ada nggak? Coba. Saya kan nggak tahu. Iya. Itu tuh lebih ke kegiatan putus asa aja sih, nyari nggak Oh, ketemu iya, di mana. Ya adalah ide-ide anak lapangan kayak ya cobain aja barangkali ada di situ gitu. Ya. Badak di luar negeri ada di Afrika ada ya? Mereka ada ada konservasinya juga mereka gitu. Iya. Malah kayak India Nepal tuh lumayan berhasil mereka untuk konservasi badaknya. Kayak untuk badak sedunia yang paling mengkhawatirkan yang ada di Indonesia deh. Oh. Di Indonesia paling mengkhawatirkan. Pak Menteri, tolong jelaskan nih kekhawatiran ini. Paling mengkhawatirkan. Di dunia. Ini kan bentuk pemerataan ya, menurut saya sih. Jadi tidak hanya yang memprihatinkan itu tidak hanya sumber daya manusianya, tapi binatangnya juga. Jadi maksudnya ini kan pemerataan ini namanya. Distribusi. Iya benar. Jadi jangan semuanya ini, jangan Dianggap tebang pilih gitu loh. Ini ada bentuknya udah jelas gitu loh. Konservasinya juga manusianya, masalahnya di konservasi. Karena kan sebenarnya pemerintah itu kan hadir sebagai solusi, kan udah jelas tadi ada. Maksudnya walaupun nggak optimal, pemerintah hadir memberikan solusi kan atas permasalahan yang mereka timbulkan, kan selalu seperti itu. Solusi atas masalah yang mereka timbulkan. Iya, kan selalu seperti itu. Bukannya pemerintah hadir terhadap solusi terhadap masalah yang timbul di masyarakat. Kan kebetulan timbulnya dari mereka juga. Pemerintah juga. Jadi maksudnya ya gitu. Keberlanjutan ini sih, keberlanjutan masalahnya, Iya. keberlanjutan keuntungan perusahaannya. Jadi keberlanjutan ini. Termasuk masalah juga harus kita jaga keberlanjutannya. Lanjut, iya dong, lanjut. Lanjut terus, pokoknya keberlanjutan kita harus jaga terus. Kalau misalnya masalah ada solusinya dan selesai, nggak cocok sama keberlanjutan berarti. Dan kita lanjutkan di masalah lain. Oh. Selesai satu-satu dong. Oke. Iya. Tapi tadi sebenarnya kata Bung Rizky kan, peraturannya udah bagus. Orang yang melaksanakannya aja yang kurang bagus. Karena kebanyakan di kantor. Main komputer, main Zuma. Oh, begitu. Tidak melakukan konservasi. Zuma masih itu ya? masih tahun berapa gitu kan. Itu bentuk pelestarian Bung Gilbas. Oh, pelestarian juga ya. Pelestarian Zuma. Pelestarian game. Kodoknya. Kodoknya, betul. Kodok. Kodok Zuma udah mulai langka soalnya. Udah diganti sama slot soalnya. Di lapangan tidak Iya. di lapangan tidak bergerak, di kantor melestarikan game. Iya. Nah, cuman itu juga yang menimbulkan pelestarian ada di game, di kaleng-kaleng minuman badak, Iya. di lapangannya yang gagal. Iya. Ya sayangnya badak nggak bisa digaji sih ya. Jadi maksudnya jadi saya
Kan ini kan katanya salah menggaji katanya, Iya. harusnya dikasihnya Harus ke langsung Badaknya langsung kan. gajinya. Ya, mungkin. UMR. UMR, upah minimum Rhino. Yo, Rhino. Upah minimum Rhino. Rhino. Harus absen setiap jam 9. Ada badak absen. Bung Rizky, kalau kita dengar beliau bertiga ini, memang gagasan upaya pelestarian betul-betul sangat berat ya untuk dicerdaskan ke publik ya. Apa sih harapannya agar orang-orang seperti Menteri Kegelapan juga punya kesadaran tidak sekedar melindungi program dan kampanye pemerintah, tapi betul-betulan turun ke lapangan dan melestarikan alam gitu ya, terutama hewan. Ya sebenarnya kalau kita sebagai masyarakat sih lakukan hal-hal kecil yang untuk jaga lingkungan dulu aja sih yang dekat kita. Tapi kalau yang kayak habitatnya satwa kan nggak ada yang di perkotaan ya, mereka akan jauh di dalam. Sebenarnya justru ini lebih ke level kebijakan emang harus di pemerintah sih, yang mulai menyetop semua kegiatan yang merusak atau menghabiskan hutan alam tersisa gitu. Karena hutan alam tersisa itu ya rumahnya para satwa terakhir gitu, yang harus diselamatin. Mereka nggak mungkin kos-kosan juga Mereka kan? nggak mungkin kos-kosan atau di mes perkebunan, nggak mungkin gitu kan, ya harus di hutan alam. Ya. Dan juga kan bukan kayaknya ya, kalau pohon misalkan ditebang kita masih bisa tanam terus nunggu 10-15 tahun pohon itu akan balik lagi gitu. Ya. Tapi kalau misalkan satu yang udah punah tuh ngebalikinnya PR banget kan. Contohnya misalnya kayak tadi badak gitu, butuh pakai penelitian, butuh uang yang cukup banyak juga buat mengembalikan satu satwa itu dari kepunahan. Jadi ya pemerintahnya harus menjaga hutan alam tersisa sih. Jangan sampai itu dihilangin lagi, karena ngebalikin hewan yang sudah punah itu lebih susah dan mungkin cenderung mustahil gitu untuk dibalikin. Jadi jangan sampai kejadian empty forest gitu loh. Hutannya hutan kosong. ada tapi hutannya kosong gitu, nggak ada satwanya, nggak ada apa-apanya. Itu kan juga jadi ketakutan kayak gitu. Sama kayak rumah angker ya kalau tidak ada penghuninya ya. Ininya ya. Iya. Nah, Cing, apa harapan Cing Abdel kepada publik setelah mendengar cerita dan pengalaman Rizky? Apa yang mau kita perbaiki? Hutan seperti apa yang kita ingin buat? Kalau mendengar dari informasi dari Rizky, mungkin secara coba tolong diulangi tadi Rizky apa? Udah berapa jam tadi tuh? Iya. Mungkin kita juga sebagai masyarakat ya masyarakat yang ada di perkotaan mungkin memang tidak merasakan secara langsung ya, tidak merasakan secara langsung kerusakan yang ada di hutan. Malah mungkin kita yang menikmati hasil dari kerusakan tersebut gitu ya. Mungkin kita sebagai masyarakat bisa juga bersuara supaya pemerintah juga tahu nih bahwa ada elemen masyarakat yang tidak tersentuh langsung itu juga khawatir terhadap keberlangsungan hutan gitu dibanding memang pegiat konservasi gitu. Jadi mungkin suara-suara kita yang tersadarkan bahwa apa yang kita jalani selama ini banyak juga merugikan. Mungkin ya kita hanya bisa bersuara aja sih. Oke. Gitu. Bung Gilbas, apa sih harapannya setelah mendengar pengalaman pahit Rizky terutama di bagian feses itu ya? Apa yang diharapkan publik bisa lakukan? Jangan kebanyakan yang peneliti kita akhirnya makan lagi kan? Nah, Iya. Kayaknya publik harus tahu kalau semua kayaknya di bumi tuh butuh keseimbangan lah. Yang hidup nggak kita doang, ada tanaman, ada hewan, dan semua tuh saling membantu. Kayak tadi tuh kan hewan ngebantu ngebangun hutannya secara nggak langsung, hutan juga ngebantu hewannya, dan kalau ada hutan jadi ada oksigen, kita juga bisa hidup gitu. Jadi kalau nggak ada semua itu ya ujung-ujungnya kita juga yang kena pasti, manusianya udah pasti gitu. Apalagi kan di Indonesia tuh ya kayak gajah, badak mungkin ada di negara lain, tapi kan kayak orang utan, komodo itu kan nggak ada lagi kan di dunia ini kan, cuma ada di kita doang. ya. Iya, cuma kita doang nih gitu. Kalau udah tinggal dikit terus kitanya sendiri yang tinggal di sini nggak bisa lihat langsung, kayaknya sedih aja gitu, aneh aja. Kita cuma bisa lihat di buku gitu, kayak barang burung dodo yang udah nggak ada gitu, barang dinosaurus ya kan. Komodo dulu pernah ada loh gitu, sedih banget kayaknya kalau sampai nggak ada sih gitu. Yang itu sih ya, saya percaya semua keseimbangan sih, semua saling mempengaruhi. Jadi harus dijaga terus keseimbangannya. Nah, Bung Rin mau ngelakuin apa nih saran kepada pemerintah sebagai teras utama bernegara di Republik kita ini? Saya juga sepakat dengan rekan-rekan di sini sebenarnya ya, bahwa
Kadang tuh kita kan tidak bisa hanya berpatokan yang penting sudah megang AMDAL ya, karena kita tahu bahwa AMDAL itu singkatan dari amanah merusak daerah alam liar kan sebenarnya. Analisa mengenai dampak lingkungan. Bukan itu ya? Bukan itu Bung Rian. Enggak kayak soalnya di peranatnya begitu. Masa merusak ada amanahnya. Sangat paradoks gitu loh. Amanah untuk Karena saya merusak. lihat keadaan di lapangan sih. Di lapangan. Realnya itu ya artinya, realnya. Realnya itu, real itu. Tapi saya pribadi sih sudah terlepas dari ini ya. Ini adalah konsekuensi bahwa semua makhluk hidup itu pada dasarnya akan mati. Karena yang hidup hanya Jokowi buat saya. Hidup Jokowi ya. Hidup Itu Jokowi. soalnya benar ya. Hidup Jokowi. Semua boleh mati ya. Iya. Sekian dari saya. Hidup Jokowi. Terima kasih sudah nonton. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.